udah sholat, aku kan udah tahajud, aku kan udah duha, aku kan udah begini, aku kan udah sedekah. Segala amal ibadah kita tuh kita bilang kita sudah gitu. Tapi bagi Allah mungkin itu belum ada apa-apanya gitu. Jadi ya teruslah berikhtiar, teruslah membuat Allah senang dulu. Karena kalau Allah udah senang sama kita tuh, aduh, kita dibikin jalannya tuh mudah banget gitu. Yang kadang menurut kita kadang menurut kita nggak mungkin, bagi Allah punya cara yang lebih mungkin lagi gitu. Semoga bisa umroh. Di sini jam berapa? Di sini jam 3:30. Oh, spesial. ya padahal mau dikeluarinnya pas itu loh. Barokallah. Selamat ulang tahun buat Fitri. Sangat kenceng-kenceng kali ada orangnya tuh. Kamu mau ngasih surprise jadi gagal. Kakak sayang mau ke? Kak sayang mau ke? Oke. After. Tom yum in after. Itu tuh awasin lemonnya di situ. Itu enggak ada. Jadi ilmu loh. Kalau jamur. Ini kita kalau ya sih tangannya kelihatan suatu nih ngambil. Jadi tangannya nih. Ini di gelas. Ini kalau diminum ya tahu nggak rasanya? Manis atau asam. Kalau dilihat doang kan seger ya. Tapi kan kita supaya tahu ini kalau saat ini nggak ada ininya, nggak ada buah ini aja. Kita tuh tahu ini jeruk atau mangga. Nggak mungkin strawberry juga. Jadi ada belum suaranya? Ada nggak suaranya? Suara saya ada nggak? Ada nggak suaranya? Suaranya ada nggak? Soalnya ini ditatakin begini. Betul. Ada suaranya nggak teman-teman? Udah ya. Nah, aku ulangi lagi. Ini kan tadinya begini ya. Ini kalau begini kan kita tahu berarti ini orange juice. Siapa yang pesen ini? Iya kan? Enggak. Walaupun mungkin bisa jadi juga ini mangga, tapi hiasannya jeruk. Ya. Tapi kan manusia itu pikirannya banyak. Dia ngelihat gelas kuning ada jeruknya pasti mikirnya, itu orange juice. Ada orang juga manusia lainnya punya pikir ketika melihat ini, enggak lah, itu mangga kan gitu. Cuma hiasannya aja jeruk. Oke. Kalau diginiin nggak tahu ini mangga atau jeruk. Tapi bukan strawberry juga. Gimana supaya kita tahu apa sayang? Mau boleh nggak? Hah? Boleh. Udah dimakan sering ngisi. Nah, kita gimana caranya supaya kita tahu ini mangga atau jeruk? Berarti kan harus dirasain dulu ya. Berarti harus dirasain dulu. Coba aku rasain ya, sekalian minum. Tom yum putih. Begitu tahu rasanya ternyata asam banget.
pusing banget. Alhamdulillah. Gitu juga ketika kita melihat sesuatu. Kita melihat sesuatu postingan orang lain misalkan, atau melihat apapun lah, atau melihat orang yang di depan kita. Misalkan teman saya di depan saya, dia cemberut aja. Kita overthinking nih, ini orang kayaknya banyak masalah ya, ini orang kayaknya begini, ini orang kayaknya begini. Overthinkingannya kita bisa membuat luka di hati dia, teman saya, atau bisa juga ngerusak diri kita karena kita kotor hati, kita nggak tahu. Mungkin memang dia emang karakternya seperti itu gitu. Nah, berarti kan harus dideketi dulu, ya kan, harus kitanya yang harus bisa memaksakan keadaan itu. Bukan kita yang ikut-ikut jadi akhirnya buruk sangka, overthinking, tapi kitanya yang lebih kepada memaksakan hati kita untuk selalu baik gitu, melihat sesuatunya tuh segala sesuatunya baik, karena kita nggak pernah tahu kasat mata yang kita lihat gitu, kita nggak pernah tahu keadaan tersebut gitu. Seperti halnya ini kita nggak akan tahu ini jeruk atau mangga sebelum kita ngerasain, sebelum kita coba gitu. Makanya kita harus coba dulu supaya tahu, ternyata rasanya asam kan gitu. Itu juga ujian itu ya nggak usah dibayangin, tapi ya dijalanin. Karena kalau cuma dibayangin, wah kayaknya saya nggak bisa nih gitu. Tapi ketika dijalanin kita bisa gitu, karena manusia itu la haula wala quwata illa billah, manusia nggak punya daya upaya apapun. Manusia cuma diminta untuk menjalankan, kembalikan kepada Allah, ya sudah gitu. Allah yang menentukan segala sesuatunya. Jadi kitanya nggak bisa untuk hanya sebatas ngebayangin aja, terus dengan pikiran kita macam-macam, tapi kita nggak ngerasain gitu. Jadi kita harus ngerasain dulu gimana supaya akhirnya ujian itu mudah kita jalani gitu, karena sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Manusia yang nggak bisa dibikin bisa sama Allah, manusia yang nggak mampu dibuat mampu sama Allah, manusia yang bodoh dibikin bisa sama Allah, manusia yang pinter aja bisa dibikin bodoh sama Allah gitu. Jadi kadang kitanya kebanyakan overthinking dengan segala hal yang kita lihat, dan ternyata overthinking itu membuat luka di hati orang lain, dan overthinking menggerogoti amal solehnya kita sendiri. Karena overthinking itu seperti halnya buruk sangka ya, jadinya kitanya terlalu lebay, dengan terlalu berlebihan gitu. Padahal Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih paham lagi daripada manusia. Ini jangan kemana-mana ya, ini lebih kepada sebuah ujian. Kayak tadi saya Jumat tadi di depan Ka'bah, beberapa kali ada burung tiba-tiba di depan saya, ada burung lagi tiba-tiba ada di kepala saya, tiba-tiba ada di pundak saya burung, Alhamdulillah. tiba-tiba di depan saya bilang ini apa ya maksudnya, ya Allah ya. Saya pasti akan overthinking, ini kenapa ya burung ada beberapa kali ada di depan saya, ini kenapa ya burung ada tiba-tiba ada di pundak saya gitu. Kalau saya overthinking, saya jadi akan suudzon dengan burung tersebut. Padahal bisa saja, oh di sini saya ada makanan, makanya burung datang ke sini kan gitu ya. Tapi kan burung itu yang menggerakkan sayapnya Allah. Burung yang menerbangkan Allah. Burung nggak pernah komplain. Mau dia terbang terus nggak dapat apa-apa ketika terbang, burung nggak pernah langsung komplain, putus asa, maki-maki orang, maki-maki sekelilingnya, atau justru memaki-maki Allah, mencaci maki. Kenapa sih Tuhan kau terbangkan aku sedangkan nggak ada makanan di sana, kenapa aku harus terbang di sana? Burung nggak pernah komplain. Akhirnya burung putus asa. Kita nggak pernah lihat burung putus asa terus burung nggak dapat makanan, burung jedok-jedokin kepalanya di tembok, atau burung jatuhin dirinya, bentuk keputusasaannya dia sama Allah gitu. Nggak ada burung seperti itu. Tapi karena burung ngerasa yang menerbangkan dia Allah, yang memberhentikan dia Allah, dia cuma dikasih sayap. Sayapnya pun kalau bukan Allah yang mengepakkan, burung nggak akan bisa terbang. Sayapnya pun kalau bukan Allah yang menggerakkan, sayapnya nggak akan kuat gitu. Maka segala sesuatunya, tapi burung yakin bahwa segala sesuatunya nih
Dia bisa terbang karena Allah. Dia bisa berhenti karena Allah. Dia kesana ada makanan ya karena Allah kasih makanan di sana. Burung nggak pernah overthinking. Burung hanya ngejalanin. Dan burung yakin apa yang dia jalani nggak akan ada yang sia-sia gitu, karena dia hanya terbang melihat keindahan, apa yang dia lihat selalu indah. Dia yakin sama Allah, ketika dia keluar dia kembali ke sangkarnya pasti dengan perut kenyang gitu. Itu burung. Maka kita harus belajar dari seekor apa sebuah ya seekor burung. Neng minta itu, Neng garpu, Neng ini. Tadi garpu. Udah disetrika Kata aku garpu. terus sama itu Garpu dua. sama sisa itu di sel kayak tadi setelah kagak dapet teh udah begini-gini udah cepet banget abis. Amalan ibu hamil agar anak soleh-solehah. Jadi supaya kita dapat anak yang soleh itu, pendidikan seorang anak itu bukan di saat ketika anak sudah lahir, tapi ketika anak masih dalam kandungan. Tugasnya ibu itu ngedidiknya dengan apa? Kenalkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang nanti ketika dia lahir, berisik banget lagi live. Jadi ketika kita ketika kita mengenalkan kalimat-kalimat yang nanti dia di dunia itu dia tahu. Misalkan ketika ibunya, bundanya mau sholat, nak, bunda mau sholat nih gitu. Nah nanti anak tuh akan dengar, oh sholat ya, oh ini kalimat sholat. Jadi nanti ketika di dunia, oh ini yang pernah aku dengar, oh sholat tuh ini ya gitu. Terus, nak, bunda mau wudhu nih, nak, kamu ikutan wudhu ya, nak. Jadi dia akan dengar wudhu. Nanti di dunia tuh dia akan tahu, oh ini wudhu. Ini waktu di kandungan aku pernah dengar kalimat ini. Nak, bunda mau baca Quran, nak. Yuk baca Quran, yuk nak, yuk kita baca Quran bareng-bareng gitu. Oh, Quran ya. Jadi nanti ketika di dunia dia ngeliat, oh ini pernah aku dengar nih kalimat ini. Oh ini Quran. Jadi begitu. Nak, kita baca surat Al-Ikhlas yuk gitu. Jadi surat Al-Ikhlas ini tentang keesaan Allah. Dibacain terus. Walaupun kita hafal gitu. Kita mau bacanya itu aja. Tapi anak denger ketika nanti dia lahir di dunia, dia akan hafal. Oh, ini bacaan yang sering aku denger nih dari bundaku. Oh, Allah itu Tuhan yang harus diesakan. Ini kalimat-kalimat itu. Jadi pendidikan untuk anak bukan ketika anak sudah bisa bicara, sudah bisa jalan gitu. Tapi pendidikannya dimulai sejak dalam kandungan. Ya, bahkan ketika usia kita 4 bulan aja, ketika Allah tiupkan ruh di dalam rahim kita, di situ bundanya doa, ya Allah, semoga takdir anak ini baik, rezekinya baik, kematiannya baik gitu. Kenapa? Karena di usia kandungan 4 bulan Allah tiupkan ruh di dalam rahim kita, dan malaikat bertanya, ya Allah, Engkau akan jadikan dia laki-laki atau perempuan, bagaimana rezekinya, bagaimana takdirnya nanti. Maka kenapa bundanya itu harus doa ketika usia masuk 4 bulan gitu, supaya Umi sambil makan ya. Dia pesan ini. Jadi ini tuh brownies, tapi browniesnya tuh dikasih es gitu, jadi lumer deh. Ini kan aku sebenarnya mau teman-teman, sebenarnya di sini mau iniin Ibu Fitri yang lagi milad ya. Mabruk alfa, mabruk ala. Jangan kenceng nanti diomelin. Alaika mabruk, mabruk alfa, mabruk. Gini dong. Alaika mabruk, mabruk alfa, mabruk. Ini sini dong, kumpul dong anak hadro, anak sholawat sini maju. Buat Fitri ya nih, ayo kita ke sini. Hanya sepotong kue yang lumer. Tapi kue lumer ini tanda
lumernya cintaku, lumernya cinta kita. Desember kan mau kita. Kan kita ini satu grup ya, kita satu tim sholawat. Satu grup itu banyak kepala. Ini nasihat ya, mungkin kalian mau dengar nasihat ini atau enggak? Mau diambil Bu, bisa nggak Bu berhenti dulu Bu? Berhenti dulu ya. Umi lagi live. Bukan lagi live. Ini momen spesial Tanak Cenani. Jadi Makin dulu Cenani. kita kan satu grup ya. Alhamdulillah kita dikasih kemudahan sama Allah bisa umroh bareng-bareng. Dalam doa kita kan, karena kalian ini yang selalu sholawat ketika majelis. Kan Umi selalu bilang banyak doa, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah buat ngabulin doa kita gitu. Maka Umi tuh selalu kalian tuh selalu ada di dalam doa Umi gitu loh. Terus ya maafin kalau kadang majelis Uminya kalau misalkan ya sibuk gitu apa gitu ya, tapi Umi tuh selalu minta sama Allah supaya ya Allah mereka tim sholawat biar bisa berangkat bareng gitu. Kok potato chips. Jadi akhirnya kita bisa berangkat umroh bareng. Kan Umi selalu bilang nanti Maulid bismillah hari lahirnya Nabi kita bisa umroh bareng-bareng. Nah, ya alhamdulillah dimudahkan ya, jalannya dimudahin. Pesan aja buat kalian, kita ini satu tim, kalian satu tim. Satu tim itu banyak kepala. Nggak akan mungkin mau pengurus mau tim hadroh, nggak mungkin satu grup itu satu pemikiran, pasti banyak fikir semua, banyak kepala. Tapi gimana caranya kita kayak kue ini, ya kue ini lumer, tapi tetap bisa dimakan gitu dan enak. Jadi lumerin ego-egonya kita semuanya, lumerin. Alhamdulillah. Kalau yang satu ego begini. Jadi benar-benar yang dikesampingkan itu semuanya gitu, ya. Dan kita satu tim ya supaya menyamakan satu kepala itu nggak mudah gitu. Tapi gimana caranya yang banyak kepala ini dilumerin ego-egonya dan semuanya. Jadi supaya kita tetap solid, tetap selalu bersama gitu. Karena tujuan kita kan memang dicintai Sayyidah Fatimah, ya kan? Tujuannya kan gitu, kita sholawat gitu dan sama-sama gitu, pengen belajar jadi wanita yang solehah gitu. Walaupun kita belum solehah, tapi kita terus belajar gitu. Jangan akhirnya kita merasa ini. Nah, safar pun juga ada ujiannya. Jadi ketika kalian di ini safar bareng-bareng, ya udah cukup apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain, baik buruknya tuh di-keep gitu. Nggak perlu disampaikan, nggak perlu nanti diomongin lagi, jangan gitu. Udah kita sampai di titik bisa sampai di sini aja itu udah Masya Allah tabarakallah, udah harus bersyukur gitu. Jadi apapun, nggak ada manusia yang sempurna, kekurangan teman kalian atau apapun gitu, itu di-keep aja gitu. Jangan akhirnya karena itu ujian safarnya, Allah tuh uji gitu. Kita nyampe di sini pun pasti Allah uji gitu dengan apapun gitu. Jadi ya bismillah, semoga kebersamaan ini menjadikan kita tim yang semakin baik, semakin solid gitu ya. Ini buat Ibu Ketua Hadroh. Beri tepuk tangan semuanya. Kok tepuk tangan sih? Iya, boleh gak Umi? Yang ini untuk gurunda kita, Umi Pipik biar irawasi. Saya maunya bunga yang asli. Iya, nanti. Yang ini dari Umi untuk Fitri dari tim Hadroh semua. Umi dapat itu dari mana sih? Sosit ala-ala Cek. Dari Kalau kamu buat mau kalian semuanya, buat Buat semuanya. semuanya. Buat semuanya. Ada di friend, live-nya Umi. Follow ya. Ya. TikTok saya follow. Ya, manajer Ibu Pipik ya. Makan semuanya makan. Ya, semoga berkah umurnya, sehat, afiat, semakin solehah, semakin dicintai Allah, semakin bermanfaat buat semuanya, semakin menebarkan kebaikan, semakin punya hati yang luas buat semuanya, buat kalian semuanya lah, ya keluarganya kalian Allah sakinah mawadah warahmah, anak-anaknya Allah soleh-solehkan, kalian semuanya kalian bisa membawa nanti berangkat lagi sama suami sama anak semuanya ya, insyaallah. Isirul Fatihah. Buat semuanya ya Allah, sudah sampai di sini, sehatkan, baikkan amalan kami,
mudahkan amalan kami, perbaiki amalan kami. Semoga kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dalam beramal. Amin. Amin. Sudah. Mabruk, mabruk, mabruk. Makan ini nggak? Alaika mabrur. Silakan dimakan makanannya di atas. Nih, saladnya mau nggak? Ini udah kan? Ini udah kan? Biar habis. Habiskan. Ini anak-anak tim hadroh saya tuh dari yang nggak pakai cadar loh. Selamat ya. Nggak tahu mereka tiba-tiba pada pakai cadar semuanya. Hanya ngikutin gurunya, jangan ngikutin saya lah. Pokoknya tiap Cadar hari saya dah. juga belum dijamin masuk surga kan saya, tapi ikutin Sayyidah Fatimah akhlaknya. Jadi mereka akhirnya dari yang nggak pakai cadar daripada pakai cadar semuanya. Ya alhamdulillah suaminya ridho. Tapi saya bilang jangan karena saya pakai cadarnya ya, tapi karena Allah. Jangan ngikutin saya, maksudnya jangan mengidolakan saya, tapi mengidolakan Sayyidah Fatimah. Banana videoin. Habis banget. Iya Umi itu kadang kalau My best. oh ya Instagram Umi belum bisa live karena